Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terry Santi, nomor NPM 24040-112 dari kelas manajemen 2020A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian iman. Pengertian dasar dari iman adalah memberi ketenangan hati dan pembenaran hati. Jadi, makna iman secara umum mengandung arti sebagai pembenaran hati yang dapat menggerakkan anggota badan dalam memenuhi segala konsekuensi dari yang telah dibenarkan oleh hati. Iman sering dikenal dengan akidah, yang berarti ikatan, yaitu ikatan hati, bahwa seseorang yang beriman akan meningkatkan hati dan perasaannya dengan sesuatu kepercayaan. Akidah tersebut akan menjadi pedoman dan pedoman dalam hidup yang mendarah daging dalam diri seseorang yang tidak dapat dipisahkan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Iman terbentuk dalam diri manusia, diawali dari fitrah tauhid yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dalam diri kandungan sebagai berikut. Yang A. Fitrah ilahi. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Allah sesungguhnya telah memberikan potensi kepada manusia untuk memiliki Tuhan dan mengabdi hanya kepada Allah, yang disebut dengan fitrah tauhid, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. B. Hidayah. Menurut Muhammad Abduh, hidayah adalah petunjuk yang membawa atau menyampaikan apa yang dituju atau yang diingini, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Yang C. Ikhtiar insani. Dalam ikhtiar insani terdapat 1. Penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam konteks ini, lingkungan adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kegiatan dalam membentuk keyakinan manusia. 2. Zikir, tafakur, dan tadabbur. Zikir adalah mengingat Allah dan menyebut nama Allah setiap saat dalam keadaan apapun. Berzikir dapat dilakukan dengan keadaan merenung atau tadabbur dan memikirkan atau tafakur ciptaan Allah. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengertian Islam. Islam adalah sebuah nama dari agama yang tidak diberikan oleh para pemeluknya, melainkan kata Islam tercantum dalam Quran, yaitu A. Waraditul lakum al-Islam dinan. Artinya, dan Allah mengakui bagimu Islam sebagai agama. B. Inna dina inda ilahi al-Islam. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Pembahasan yang keempat yaitu pengertian ihsan. Ihsan berasal dari kata hasuna yang artinya berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan, artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 dan Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika tidak mampu membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Sedangkan menurut buku filsafat, ihsan adalah kebajikan yang berarti bahwa seseorang berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Pembahasan yang kelima yaitu tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan memiliki hubungan yang sangat erat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim.
Hadis riwayat Muslim mengetengahkan 4 masalah pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman seseorang baru dikatakan benar jika dibangun di atas fondasi Islam dengan segala kriterianya. Disemangati oleh iman, segala aktivitas dijalankan atas dasar ihsan, dan orientasi akhir segala aktivitas adalah ukhrawi. Atas dasar tersebut, maka seseorang yang hanya menganggap Islam sebagai agama belumlah cukup jika tidak dibarengi dengan iman. Sebaliknya, jika iman tidak berarti jika tidak didasari dengan ihsan. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan. Sebab Islam mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam akidah. Keterkaitan ketiga konsep tersebut dengan hari kiamat, karena hari kiamat merupakan terminal tujuan dari segala perjalanan manusia, tempat menerima ganjaran dari aktivitas manusia, yang kepastian kedatangannya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan, yaitu A. Tingkat insan kamil, mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan dan disaksikannya. B. Manusia beragama pada umumnya, mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikannya, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Sedangkan menurut Abdul Karim Al-Jili, membagi ihsan kamil menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tentang tingkat pemula atau al-hidayah. Pada tingkat ini, ihsan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Pengetahuan yang dimiliki pada tingkatan ini telah meningkat dari pengetahuan biasanya, karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir atau al-qiddi. Pada tingkat ini, ihsan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.